Kalau nggak ini cuaca dingin, mau ada bakar-bakaran. Saya sudah himbau kepada kepolisian, silakan mundur kalau tidak mau terkena. Kalau kena jangan anggap kami menyerang petugas. Tidak ada sedikit pun niat kami menyerang petugas. Anda yang menghalangi kami. Ya, jadi jangan selalu anggap sepele. Ini hanya mau menyerahkan surat begitu. Nanti kalau diseperdirikan. Jadi kalau situ mau berbuat uang, kita bisa lebih bermacam-macam. Oke? Situ mau tangkap, silakan tangkap sekarang. Tidak perlu ada kekerasan. Bawa mobil ke kanan sini, kita masuk bareng-bareng kami. Ya, kami mau hanya antar surat. Ini tanggung jawab moral kami, tanggung jawab politik kami. Ada 20 organisasi di 20 kota yang mengamanahkan ini untuk sampai kepada DPR. Kalau kami tidak bisa pastikan ke dalam, gimana tanggung jawab kami? Oke? Jadi apapun yang saudara lakukan, menghalangi atau apapun, kami akan tetap usahakan surat penolakan itu tetap masuk di dalam DPR. Lah emang kita artis, kita artis. Gue tanya sekarang anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak ngonten? Ada. Semua ngonten, artis ngonten, netizen juga ngonten. Lah emang kita artis, kita DPR kita artis. Berhubung pada hari ini adalah pertemuan pertama kali dengan bertatap wajah, saya sebagai anggota baru di Komisi 6, sebelumnya saya di Komisi 7, izin memperkenalkan diri kepada Mas Menteri yang tadi sudah bertemu di belakang. Sudah salaman ya Mas ya? Jadi sudah berkenalan di belakang. Nafa Urbah, Eko Patrio, Uya Kuya, sama siapa satu lagi? Ahmad Sahroni dinonaktifkan sama partainya. Ramai banget ya dibahas. Dan akhirnya nonaktif. Kira-kira kursi mereka kosong tuh, gimana ya? Jadi gini, di Indonesia sistemnya itu kursi DPR bukan punya orang, tapi punya partai. Nah, kalau partai mutusin buat nonaktifin atau pecat anggotanya, otomatis kursinya juga ikut dicabut. Nggak bisa anggota DPR itu duduk sendiri tanpa partai dong. Misalnya nih, partai bilang, oke, kita nonaktifkan si A, B, C. What's next? Langkah selanjutnya partai langsung kirim surat ke pimpinan DPR dan KPU. Terus KPU nih bakal ngecek siapa sih caleg dari partai itu yang dapat suara terbanyak setelahnya di dapil yang sama. Nah, orang itulah yang nantinya akan naik jadi pengganti lewat mekanisme yang namanya PAW alias pergantian antar waktu. Jadi kalau Nafa Urbah atau Uya Kuya beneran dinonaktifkan, otomatis mereka bakal kehilangan statusnya sebagai anggota DPR dan diganti sama caleg partai lain dari dapil yang sama. Karena intinya kursi itu bukan milik pribadi tapi milik partai. Jadi Mas, medis, mas. Medis. Medis kok lagi bocor iki lho. Masuk. Pantai bocor iki lho. Lagi popong iki lho. Bocor biasa bocor. Enggak, selesai nggak ada yang maksudnya enggak. Wacana kabur keluar itu gimana maksudnya? Ya banyak kan di media-media. Nggak tahu ya, maksudnya gini. Sebaiknya kita jangan terlalu terbawa sama narasi-narasi yang ada di sosial media. Dicek dulu bener nggak apa enggak. Tapi kalau saya pribadi saya Jakarta kok. Dan nggak kemana-mana gitu. Berarti maksudnya tadi Jakarta. Terima kasih. Terus maksudnya juga katanya dianggap milik netizen dengan membuat video-video baru. Itu disengaja atau gimana? Tadi kan saya dijelasin. Video-video yang lama saya dijahit kembali dimunculkan. Seolah-olah itu adalah video baru saya yang dikasih narasi-narasi statement seolah-olah omongan saya. Padahal bukan, saya tidak pernah bicara itu. Ada jejak digital yang saya ngomong begitu apa enggak pernah saya ngomong begitu. Jadi mudah-mudahan habis ini bisa lurus begitu aja mas. Tapi saya minta maaf sebesar-besarnya kalau setulus-tulusnya hati saya yang paling dalam. Kalau dirasa joget-joget itu menyakiti atau mencederai perasaan masyarakat, saya minta maaf setulus-tulusnya dari hati saya yang paling dalam. Ya, tadi untuk kejadiannya itu kita mengevakuasi yang ada di lapas. Ada demo yang terkena gas air mata. Setelah kita ingin datang ke tempat, kita langsung diberhentikan sama anggota Brimob dan kita langsung dibuka. Satu rekan saya dari driver ambulans Mas Mantri atas nama Dika ditarik langsung keluar dan dipukul. Langsung dipukul sama ada satu rekan kita namanya Radit. Saya kurang tahu dari organisasi mana, tapi saya jamin dia 100% dia relawan. Dia juga dipukul dan saat ini dua korban itu dibawa menuju ke PKU dan sebelum kita bawa ke PKU, saya yang ingin menyupir sama rekan saya lagi namanya adalah Mas Bangkit. Duanya kuncinya dicabut oleh rekan-rekan dari Brimob dan diambil
Terus dia lari, kita kejar, malah kita juga dikejar lagi. Akhirnya bukti dikasihkan dan kita bawa rekan kita tadi yang kepalanya bocor di PKU Muhammadiyah Kota Surakarta. Dari teman-teman nanti sudah jelas ada identitas medical sambalnya waras tim ya. Jadi dan juga tambah lagi teman-teman, 2 rekan saya tadi sudah jelas-jelas menggunakan tulisan paramedik. Di depannya sudah ada tulisan paramedik, nah di belakangnya ini juga sudah ada tulisan pesawat Kamanusan Rescue. Ini sudah ada tulisannya teman-teman. Yang di Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau pajakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak, lewat jalan kena pajak, isi bahan bakar kena pajak, gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita ini bayangin ini, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak, perbaikan rumah kena pajak, semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Jalan raya kita pun dijadiin tol, harus bayar juga. Terus PPN semua kena pajak, gak ada yang kena pajak, makan juga kena pajak, dagang semua kena pajak, tinggal di rumah warisan pun, balik nama pun kena pajak, tinggal di rumah gede juga kena pajak, padahal warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati, udah tua pensiun, pajaknya dinaikin semua. Harus membeli 50 pesawat buatan Amerika yaitu Boeing. Padahal kita tahu kemarin dalam diskusi kita bahwa Boeing itu, pembelian Boeing dan hadir oleh BUMN yang bernama Garuda itu menyebabkan adanya masalah keuangan yang sampai sekarang dampaknya. Dan ini dalam geopolitik yang juga penting. Besok kita beberapa hari ke depan, 2 hari ke depan kita sudah riset. Jadi saya ingin mengambil momentum ini. Apakah bisa mungkin dan harus bisa dikomunikasikan, disinergikan adanya dari 4 kesepakatan tadi. Bagaimana ada negosiasi begitu. Membeli 737 MAX itu kan di grounded ya, dan kemudian 787 Dreamliner itu juga bermasalah. Boeing yang mana yang harus dibeli gitu. Sementara orang lain menolak membeli Boeing begitu, tapi Amerika pasti memaksakan karena Boeing itu adalah salah satu simbol ekonomi Amerika. Ketika nggak laku ini juga masalah simbol ekonominya. Di mana itu duitnya? Negara lagi kesulitan, pemerintahan Presiden Prabowo dibebani utang 8.000 triliun lebih dan bunganya yang jatuh tempo tahun ini sekitar 800 triliun. Lalu dicarilah untuk pemasukan negara, dipajakin berbagai hal daripada majakin rakyat dengan berbagai hal. Bongkar saja data bansos fiktif, usut tuntas, balikin duitnya. Ada istilah menonaktifkan anggota DPR, yang ada memberhentikan anggota DPR. Saya ingin mengingatkan kepada seluruh warganet, hati-hati dengan istilah menonaktifkan Sahroni dan Nafa Urba, menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya. Di dalam Undang-Undang MD3 tidak ada istilah menonaktifkan anggota DPR, yang ada memberhentikan anggota DPR, kemudian di PAW. Kalau menonaktifkan artinya bisa saja orang tersebut, anggota DPR tersebut diberi waktu untuk jalan-jalan, belanja ke luar negeri, santai-santai, tetapi masih dibayar oleh negara. Ini kita harus hati-hati dengan istilah yang digunakan oleh ketua umum partai. Lagi-lagi ketua umum partai akan mengakali kita dengan istilah itu. Menonaktifkan, di dalam Undang-Undang MD3 tidak ada istilah menonaktifkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya Sigit Purnomo atau Pasya
Hari ini tanggal 30 Agustus 2025 pukul 19.45 di Jakarta, saya bersama saudaraku Bapak Eko Patrio yang insya Allah malam hari ini akan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia terkait dengan situasi, kondisi, psikologi, dan juga polemik yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Mas Fasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Saya mendengar seluruh aspirasi masyarakat mengenai kecewaan yang ada. Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta, maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian, dan tetap menjaga sumpah yang telah saya ikrarkan. Pertama, memang situasi sekarang ini mencekam, ya, karena peristiwa demo di DPR yang menimbulkan banyak korban dan kerusuhan yang meluas di seluruh tanah air, sehingga harus segera diselesaikan oleh pihak yang berwenang dan berwajib. Kita tentu mendukung demo dan protes-protes itu 100% mendukung. Jika ada ketidakpuasan atau anggapan kesalahan dari para pengelola pemerintahan dan lembaga-lembaga politik, kita setuju, perkeras saja protes. Kita mengerti itu. Tetapi yang terjadi sekarang mungkin sudah terlalu jauh. Satu, sudah menewaskan saudara Afan yang di DPR itu. Jangan lupa, di Makassar juga diberitakan hari ini 3 orang tewas ketika gedung DPRD itu diserbu oleh massa dan dibakar. Nah, di Bandung polisi itu dikejar-kejar habis oleh massa, sampai lari berhamburan, ditangkap, ditendang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami memahami bahwa apa yang terjadi ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia, terutama korban yang harus gugur dan terluka akibat bentrokan-bentrokan yang terjadi. Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh. Tapi janji saya, dari hati saya paling dalam, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh untuk mewakili rakyat Indonesia sebagai anggota DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sudah lihat video klarifikasi saya yang kedua kemarin? Sekarang saya akan mengklarifikasi lagi atau menjawab pertanyaan teman-teman semua tentang kenapa sih ada joget-joget kemarin di gedung DPR. Nah, di sini saya akan bercerita yang sebenar-benarnya. Bukan pembelaan diri, bukan pembenaran, tapi bercerita sebenar-benarnya tanpa dikurangi, tanpa dilebih-lebihkan. Jadi pada saat itu, setelah pidato tahunan Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, acara ditutup, di atas ada hiburan musik, performance dari teman-teman Unahan. Mereka membawakan ensemble musik dan paduan suara lagu Mau Mere. Katanya mereka sudah latihan selama berminggu-minggu untuk acara tersebut. Dan pada saat mereka membawakan lagu Mau Mere, kita atau saya ini ya dan beberapa teman yang lain bergoyang itu karena murni hanya untuk menghargai dan mengapresiasi para pemain musik yang sedang bermain musik. Itu saja, tidak lebih tidak kurang. Dan kita menikmati lagunya. Bu Puan, minta maaf. Bu, saya bukan orang tolol Bu, tapi gimana nih Bu, DPR nih Bu, mungkin nggak Bu DPR, buat DPR apa Bu? Bu Puan.